Puji nama Tuhan, kita masih dalam eksposisi seri khotbah Tetaplah Berdoa, saudaraku. Dan puji Tuhan, minggu lalu Karya sudah menutup eksposisi doa Bapa Kami. Ya, puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, siapa yang ikut eksposisi doa Bapa Kami tanpa bolong? Coba boleh angkat tangan. Sedikit ya, oke. Saya juga sih ada bolong sekali ya, oke. Nah, hari ini saya akan bahas tentang satu perikop tentang perumpamaan yang Yesus sendiri berikan tentang berdoa. Dan saya kasih judul khotbah saya ini adalah Sinner's Prayer, oke? Sinner's Prayer. Ayatnya diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saya baca yang warna putih, saudara baca yang warna orange ya. Saya udah tahu itu warnanya orange. Oke, 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saudara, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pensina, dan juga bukan pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku. Keren. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengenada ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan yang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggalkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan demikian firman Tuhan. Terima kasih saudara. Nah, saya akan langsung masuk lagi ke dalam khotbah saya. Ini adalah salah satu pengajaran Yesus yang paling kuat tentang hakikat doa. Ya, hakikat doa. Kita lihat. Dalam perikop ini, saudaraku, ada satu tempat, bait Allah. Satu tempat nih. Ini bukan dua tempat yang berbeda, satu tempat. Dan ada satu aktivitas yang sama, yaitu berdoa, saudara. Sama-sama berdoa. Tapi ada dua hati di sini. Yang pertama hati orang Farisi, yang kedua hati pemungut cukai. Dan saya tulis dengan underline yang sangat kuat, dua-duanya pendosa. Ya. Makanya tema khotbah saya, judul khotbah saya, Sinner's Prayer. Nah, kita akan mulai dari ciri hati orang yang pertama. Ciri hati yang pertama adalah orang Farisi. Orang Farisi ini, saudaraku, percaya dirinya benar di hadapan Allah. Wow. Ya. Percaya bahwa dirinya benar. Karena itu, memandang rendah orang lain. Dia percaya diri benar di hadapan Tuhan, dan karena itu dia selalu memandang rendah orang lain. Nah, self-righteousness selalu menghasilkan contempt towards others. Pembenaran diri itu selalu menghasilkan merendahkan orang lain, saudara. Saat kita merasa diri kita yang paling benar, otomatis kita akan merendahkan yang lain. Itu udah pasti, saudara. Ya, jadi merasa dirilah paling benar, dan saudara pasti akan merendahkan semua orang di gereja ini, ya, saudaraku ya. Dan itu sudah pasti. Nah, karena semakin kita membangun identitas dari prestasi diri kita, saudaraku, semakin kita membutuhkan orang lain yang lebih buruk dari kita. Yes, ya. Semakin kita membangun identitas dari prestasi diri, kita akan semakin membutuhkan pembanding orang lain yang lebih buruk dari kita. Ini penting banget, dan itu pasti akan terjadi, saudara. Kalimat pertama dari orang Farisi ini adalah, aku mengucap syukur kepadamu. Waduh, ya, very spiritual banget ya, rohani banget ya. Saudaraku, banyak orang bilang begini ya, mengucap syukur ya, gue gak kayak Glenn gitu ya. Ya kan gitu ya. Ya. Mengucap syukur, gue gak kayak jemaat UCJ, ancur-ancur gitu ya saudara. Banyak orang seperti itu saudara. Dia memulai ucapan yang pertama itu seakan-akan rohani. Tapi rohaninya ini palsu. Karena kenapa? Karena ucapan syukurnya bukan terhadap anugerah. Melainkan terhadap dirinya sendiri saudaraku.
Tidak ada ucapan syukur yang benar jikalau ucapan syukur kita bukan dilandaskan oleh hanya anugerah. Ucapan syukur terhadap diri kita sendiri itu adalah kesombongan. Hanya oleh anugerah lah kita bisa mengucap syukur, saudaraku. Isi doa orang Farisi ini, saudaraku, isinya tuh aku, saudara. Saudaraku, kalau saudara masuk ke sebuah gereja dan pendetanya khotbah, kebanyakan ngomong aku, saudaraku. Lari dari gereja itu, saudaraku. Dia tidak sedang memberitakan Injil yang benar. Dia sedang membanggakan dirinya di hadapan semua orang. Saudaraku, sebuah doa yang mirip dengan perkataan siapa? Iblis, ngeri banget. Saudaraku, ya, kalau ada di gereja dan saudara masuk gereja dan pendetanya bilang, saudara saya bersyukur, saya bayar harga. Makanya gereja ini bisa bertumbuh, saudaraku. Saya berdoa, saya berpuasa seminggu 4 kali. Gitu ya, saudara. Intermittent, saudara. Kalau saudara masuk ke gereja seperti ini, saya mau katakan lari. Karena dia tidak memberitakan Injil yang benar. Lari, saudara. Karena di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, saudara. Iblis berkata seperti ini. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tataku. Aku hendak duduk. Aku hendak mengatasi. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku. Apa persamaannya, saudara? Iblis ingin mengambil tata Allah. Orang Farisi ingin mengambil status orang benar. Tanpa anugerah. Wow. Kita nih suka ngambil menjadi diri kayak ngerasa benar gitu. Dan kita lupa bahwa semua pembenaran kita itu adalah anugerah. Kalau saudara hari ini bisa bersikap baik atau lebih baik dari orang lain, itu juga anugerah, saudara. Kalau saudara hari ini saudara bisa lebih banyak duitnya daripada orang lain, itu juga anugerah. Kalau saat ini saudara bisa lebih cantik daripada orang lain, itu juga anugerah. Kalau saudara saat ini lebih bertalenta dari orang lain, itu juga anugerah. Bahkan kalau saudara saat ini bisa lebih tekun daripada orang lain, itu juga anugerah. Banyak orang berbangga diri karena dirinya rajin berdoa, dirinya rajin ke gereja, dirinya rajin ngasih persembahan. Saudara tahu siapa yang menggerakkan engkau melakukan hal itu? Ada 2, dirimu sendiri supaya engkau dihargai, atau memang Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Nah, orang Farisi berkata seperti ini, aku tidak seperti orang lain. Ini adalah ciri legalisme. Karena standarnya bukan pada kekudusan Allah, tapi pada dosa orang lain. Standar kekudusan kita itu bukan banding-bandingin, saudara. Saat saudara ngebanding-bandingin standar kekudusan saudara sama orang lain, selalu akan ada perbandingan. It's never enough. Tapi saat kita melihat Allah saja, kita seperti waktu tadi kita nyanyi dan kita berkata, tinggikan dirimu Tuhan. Hanya Dia saja yang menjadi standar kekudusan kita, saudara. Dan kita begitu jauh dari apa pribadi Allah itu sendiri, saudara. Tapi kita kan sukanya banding-bandingin ya. Suka banget banding-bandingin. Nah, Dia menyebut 2 hal ini, saudara, berpuasa dan perpuluhan. Ya. Jangan salah ya, gereja kita memang jarang sih puasa intermittent iya, tapi perpuluhan kita butuh kok, saudara ya. Walaupun nggak sering diombar-ambirkan gitu ya, tapi apalagi nanti udah mau tempat baru ya kita butuh sih perpuluhan itu. Nah, saudaraku, berpuasa baik, perpuluhan baik. Tapi semua hal baik yang menjadi dasar pembenaran selain Kristus itu berhala, saudara. Jangan karena puasamu maka engkau merasa dirimu benar. Jangan karena perpuluhan kita, pemberian kita jadi ngerasa diri kita paling benar. Enggak, saudara. Pembenaran kita hanya satu-satunya oleh karya Kristus, anak Allah, kesayangan surga yang dikorbankan di atas kayu salib. Hanya itu saja.
Dan ini adalah dua perbedaan yang sangat kontras. Righteousness of works, dan righteousness of Christ. Saat kita menempatkan dasar pembenaran kita dari hasil kinerja kita, maka kita akan masuk ke dalam di luar anugerah, saudara. Kita akan masuk di luar anugerah. Nanti di belakang akan lebih seru, saudara. Nah, tapi kita kupas dulu hati yang kedua. Ya, pemungut cukai. Pemungut cukai ini kontrasnya indah banget sama si orang Farisi tadi, saudara. Dia nih berdiri jauh di belakang gitu ya. Bukan berarti sekarang yang duduk di belakang itu yang paling benar ya saudara ya. Itu gara-gara memang nggak pengen di depan aja. Nah, tapi dia berdiri jauh, tidak berani melihat ke langit, saudara. Dan memukul dadanya. Ini adalah bahasa tubuh yang berbicara tentang seseorang yang mengalami pertobatan. Merasa dirinya nggak layak. Dan doa dia, ya dari bahasa tubuhnya saja, dia sudah bertobat. Saudara. Dari doa dia yang pertama, ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Kata yang dipakai dalam perumpamaan ini, dikasihanilah adalah hilasteti. Kata yang berkaitan dengan konsep propisiasi. Ya, ini bahasanya Steffi Ambon ya. Pendamaian, saudara. Pendamaian. Saudara lihat, kasihanilah ini, itu ternyata memakai kata yang konsep dasarnya adalah pendamaian. Jadi ini bukan permohonan belas kasihan yang biasa, saudara. Cuma minta kasihan aja gitu. Tuhan kasihani, enggak. Tapi ini adalah permohonan agar Allah menyediakan pendamaian bagi dosa-dosanya. Pendamaian. Wah, keren ya. Jadi konsep kasihani ini tentang pendamaian. Dan kita sama-sama tahu bahwa konsep pendamaian. Tadi Mario juga udah bagi di berita anugerahnya. Keren banget Mario, thank you. Konsep pendamaian hanya melalui korban. Hanya melalui korban. Sikap hati pemungut cukai ini menggambarkan bahwa ia tidak bisa membayar dosanya dari dirinya sendiri. Ia tidak berdaya total, saudara. Ia bergantung total pada anugerah. Wow. Tadi udah dibagiin juga di berita anugerah, sangat selaras sekali dengan khotbah saya, saudara. Bahwa memang sikap hati kita, bahwa kita nggak bisa bayar dosa kita. Saudara pikir kita bisa membayar dosa kita dengan semua perbuatan baik kita? Enggak. Ya, karena yang kemarin saya udah bilang itu cosmic debt, saudara. Hutang yang alam semesta yang kita nggak bisa bayar. Nah, di akhir perikop ini, Tuhan Yesus berkata bahwa pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang yang lain itu tidak. Kata dibenarkan adalah dedi kaionomenos. Ini artinya adalah dibenarkan dan tetap berada dalam keadaan telah dibenarkan. Wow. Keren ya saudara ya. Jadi saat kita sudah didamaikan dengan korban anak domba yang sempurna, kita bukan hanya dibenarkan untuk hari ini. Tapi kita akan dibenarkan terus menerus sampai dengan kekekalan. Saudara. Status legal yang tetap. Jadi kita masuk dalam pembenaran ini yang dimasukkan Yesus dalam pendamaian ini adalah ordo salutis. Dibenarkan, dikuduskan, pasti dimuliakan. Wah, luar biasa ya saudara. Nah, kita bisa lihat apa sih yang Yesus coba sampaikan di sini. Mengapa dia harus berkata dua kontras yang besar ini? Yang satu merasa benar, yang satu merasa dia punya kemuliaan oleh karena kebenarannya dia. Dan dia merasa dia lebih tinggi derajat daripada yang lain. Sedangkan yang satu benar-benar merasa dia tidak layak, dia berdosa. Dan kita lihat, kenapa? Kenapa kemuliaan dapat berubah menjadi racun
Saat manusia ingin mengambilnya menjadi bagian dirinya. Ya. Saat kita mulai bilang, soli duo gloria, gitu ya. Bukan soli deo. Gitu ya. Jadi kemuliaan bagi dua, gitu ya saudara. Saat kita mulai mengambil kemuliaan, saudaraku, itu selalu menjadi racun buat hati manusia yang berdosa. Kenapa saudara? Karena kemuliaan Allah, karena kemuliaan adalah bagian dari Allah. Manusia tidak kuat, enggak kuat menanggung kemuliaan. That's truth. Karena kemuliaan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu kabot. Artinya bernilai tinggi, penting, memiliki kehormatan. Nah, kita kan suka nih, ya, bernilai tinggi, ya, penting, merasa penting. Oh, keren ya, keren. Dihormati. Kita nih suka nih, jujur. Semua orang suka dianggap bernilai, dianggap penting, dan dianggap memiliki kehormatan. Tetapi arti utama dari kabot ini adalah bobot, saudara. Berat. Arti utama dari kemuliaan itu adalah berat. Dan langsung saya teringat tentang satu quote yang keren banget, saudara. Ini sangat-sangat memberkati sekali. Begitu saya ngomong tentang kabut, saya langsung ingat quote ini, saudara. Yang disebutkan oleh Dylan. Dylan bilang gini, Milea, jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Saudara, ya. Ini keren banget. Ini cuma satu-satunya quote ini yang ada di khotbah saya, saudara. Nah, jangan rindu. Jangan rindu. Berat. Biar aku saja. Nah, apa artinya, saudaraku? Artinya kekudusan Allah, kuasanya, hikmatnya, kasihnya, keindahannya itu tak terbatas. Semua atribut Allah memiliki berat yang tak tertandingi. Jadi seluruh sifat Allah itu mencerminkan kemuliaannya. Kemuliaan itu berat, saudara. Kita nggak mampu. Ingat Dylan, ya, berat. Jangan rindu, berat. Biar aku saja, kata Tuhan. Ya, saudara. Jangan ambil kemuliaan, itu miliknya Tuhan. Nah, tapi saudara, kalau mau jujur ya, kita nih orang-orang yang merindukan pujian. Mau merindukan pujian. Saya kalau habis khotbah gitu ya, saya selalu berharap waktu saya turun ada yang bilang, wah, keren banget bro, gitu ya. Pak Yusak datengin saya, oh sangat diberkati Pak Glenn gitu ya. Atau yang lain gitu ya. Saya selalu, mau jujur saya merindukan hal itu, saudara. Karena kenapa? Karena hati manusia memang diciptakan untuk mencari kemuliaan. Yes. Hati manusia juga diciptakan untuk menikmati kemuliaan. Hanya kita mencarinya di tempat yang salah. Salah. Manusia itu tidak diciptakan untuk menerima kemuliaan sebagai tujuan akhir. Karena kemuliaan adalah beban yang hanya Allah sendiri yang sanggup memikulnya. Jadi kemuliaan itu bukan tujuan akhir kita. Tapi hati kita memang diciptakan untuk mencari kemuliaan. Ya, untuk menikmati kemuliaan. Nah, beda ya. Bedanya jelas nanti Glenn akan jelasin di belakang. Nah, racun kemuliaan itu menjadikan manusia menjadi apa? Sombong. Bukan cuma sombong. Jadi rapuh. Bukan hanya rapuh. Ya jadi terbeban karena berat, saudara. Jadi sombong, rapuh, dan terbeban. Kalau sombong kita udah sama-sama tahu lah. Nah, tapi pertanyaan, kenapa rapuh? Karena identitasnya itu tergantung kepada pujian. Begitu gak ada yang puji dia, wah dia mulai terganggu tuh. Mulai resah ya. Wah kenapa nih ya? Kenapa gue khotbahnya tadi ya? Gitu ya. Kurang apa nih? Kurang apa gitu. Nah, karena identitasnya tergantung pada prestasi. Identitasnya tergantung pada kekayaan, pada jabatan, pada penampilan. Ya. Ada orang yang identitasnya tergantung pada penampilan. Saudara. Begitu jerawat muncul satu, saudara. Hari itu langsung tidak indah gitu ya, saudara. Karena penampilan itu menjadi identitasnya dia, saudara. Ada orang yang tergantung identitasnya pada kecerdasan. Nah, semua hal ini itu datang dan pergi kan. Pujian datang dan pergi. Prestasi datang dan pergi. Uang datang dan pergi.
Jabatan datang dan pergi. Penampilan kalau udah tua, ya pergilah saudara. Kolagennya udah mulai berkurang gitu ya saudara. Udah mulai kelihatan keriput, ya beda gitu saudara. Kecerdasan datang dan pergi. Nah, jadi artinya ini rapuh sekali kalau kita menaruh identitas pada hal-hal yang seperti ini. Terbeban, karena kenapa? Karena takut besok gagal. Karena takut dikritik. Takut besok miskin. Ya. Makanya terbeban. Oh gimana caranya ya? Mikir terus. Jadi walaupun kita tidur, kita mikirin kerjaan, kita mikirin bisnis, mikirin anak, mikirin semuanya, mikirin anjing. Wah yang gak penting-penting deh saudara. Dipikirin semua. Karena takut dilupakan. Semua kita pasti akan dilupakan. Suatu saat kita akan masuk on that day. Akan ada generasi yang baru. Tapi ada orang-orang yang menaruh identitasnya pada kinerjanya, prestasi. Sehingga dia takut dilupakan. Dan yang ini yang lebih menakutkan adalah takut nanti ada yang lebih hebat. Wah, ya saudara ya, lihat ya saudara. Wah ini mengerikan sekali saudara. Saya bersyukur kalau di UCJ ini mostly udah Injil, jadi yang kayak gini-gini udah gak terlalu ini saudaraku. Tapi dulu kita sering kayak gini kan saudara. Pasti semua orang seperti kayak begini. Kita takut ada yang lebih hebat. Kita takut dilupakan. Kita takut gak punya duit. Kita takut gagal. Semakin tinggi seseorang membangun kemuliaannya, semakin besar rasa takut kehilangannya. Semakin tinggi, semakin besar rasa takutnya. Manusia diciptakan sebagai cermin, bukan sebagai sumber cahaya. Nah, ini yang harus kita mengerti betul. Kita itu hanya mencerminkan, bukan menjadi sumber cahaya. Jadi, kalau kita berprestasi, ya, kalau Mario Marco suaranya bagus, dia sedang mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau saya khotbahnya keren, itu cuma mencerminkan kemuliaan Allah, saudara. Saya nggak berani ngambil kemuliaan itu, walaupun pengen banget, ya. Saya suka itu, saya suka dipuji, saudara ya. Nah, tapi saya takut, saudaraku, karena itu adalah racun. Karena tujuan manusia itu bukan jadi kaya. Dengar baik-baik saudara. Bukan jadi kaya. Bukan jadi terkenal. Bukan jadi sukses. Bukan jadi pinter. Bukan jadi sehat. Oh mulai serem nih ya. Wah ini gereja apa nih gitu ya. Oh kayak begini. Tapi juga bukan jadi miskin. Atau menderita, sakit-sakitan, terus mau lo apa Glenn? Semuanya bukan gitu ya. Semuanya bukan. Tujuan manusia hanya satu saja. Memuliakan Allah dan menikmati dia. Saudara pasti bingung. Tujuan kita diciptakan hanya cuma ini saudara. Tujuan kita bukan jadi kaya, tapi juga bukan jadi miskin. Bukan jadi semuanya itu, ya. Bukan jadi sehat, bukan jadi sakit juga, bukan. Tujuan kita memuliakan Allah dan menikmati dia selamanya. Maksudnya apa? Karena musim hidup itu silih berganti, saudaraku. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di tengah, kadang-kadang 3/4, kadang-kadang 1/4. Tapi yang terpenting dimanapun musim hidupmu, Allah selalu beserta dengan dirimu, saudaraku. Sehingga waktu engkau ada di atas, engkau tetap menikmati Allah. Engkau tetap memuliakan Allah. Waktu engkau ada di bawah, engkau tetap menikmati Allah dan engkau tetap memuliakan Allah di dalam penderitaanmu itu. Di saat engkau masih mediocre, engkau juga tetap menikmati Allah dan memuliakan Allah. Di masa mediokremu itu, saudara. Jadi yang terpenting adalah bukan mau di atas atau mau di bawah, bukan. Yang terpenting adalah engkau menikmati Kristus atau tidak dalam setiap musim hidup kita. Karena semua itu silih berganti, datang dan pergi. Injil bukan prosperity, tapi juga bukan asketisme, saudara. Ya, bukan berarti kita harus menderita terus.
Begitu ada pendeta Injil naik expeng, langsung kita ngomongin gitu ya saudara. Enggak juga saudara. Tapi yang terpenting adalah engkau menikmati Allah pada saat engkau naik KRL. Engkau menikmati Allah enggak pada saat engkau naik expeng? Apa engkau sudah menikmati expengnya? Bukan Allahnya. Ya. M6 masih mediocre ya, oke. Tapi tetap menikmati Allah gitu saudara. Tetapi tentang menikmati Allah dan memuliakan Allah di setiap musim hidup kita. Ini penting banget. Sehingga kalau saudara nggak memahami hal ini, kita akan miss banyak hal. Kita hanya bersyukur pada saat kita di atas. Kita hanya bersyukur pada saat kita dipuji misalnya. Kita akan bersyukur pada saat kita cemerlang, bling-bling gitu ya. Wah, baru kita bersyukur gitu. Tapi waktu saat kita kesendirian, nggak dilihat orang, bahkan mungkin kritikan muncul di mana-mana, kita jadi kehilangan menikmati Allah. Enggak. Kita menikmati Allah karena Allah itu adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita di setiap musim hidupmu. Kita bersyukur bukan karena berkat atau penderitaan, saudara. Kita bersyukur karena Kristus yang selalu berserta dengan kita. Jadi jangan bersyukur untuk, wah saya bersyukur untuk apa? Untuk pekerjaan yang Tuhan. Tidak. Itu hanya bonus. Tapi saya bersyukur karena Kristus selalu beserta dengan saya. Di saat saya ada pekerjaan ataupun di saat saya tidak ada pekerjaan. Kristus selalu beserta dengan saya di saat saya ada pasangan ataupun saat saya jomblo. Kristus selalu beserta dengan kita. Kita mengucap syukur karena penyertaan Kristus. Oke? Kerendahan hati bukan menyangkal karunia Allah yang diberikan. Bukan. Saat Mario Marco nyanyi, saya akan bilang gini, wah gila ya suara kalian bagus banget. Terus waktu Mario bilangnya, enggak Kak Glenn biasa aja gitu kan. Saya langsung bilang dalam hatinya, lo aja biasa apalagi gue gitu ya, lebih parah. Kadang-kadang kita suka sok-sok rendah hati, padahal dalam kerendahan hati kita itu, kita sedang menyombongkan diri saudara. Ya saudara. Makanya waktu saya puji saya, waktu khotbah saya keren, saya gak bilang, biasa aja, enggak, saya memang keren gitu ya. Saya. Bukan apa-apa, kerendahan hati itu bukan menyangkal karunia Allah, tetapi menyadari bahwa semua karunia berasal dari Allah. Ada orang-orang yang terlahir memang talented, saudara. Ada yang terlahir memang udah kaya. Sampai tua kaya. Mati juga kaya. Ada Mario Marco waktu dia lahir, saudara. Bayi yang lain nangis gitu. Dia tahu ini suara 1 nih. Mario langsung nyanyi suara 3. Marco langsung nangis, suara 2 naikin 1 oktav. Jadi mereka memang udah dari lahir kayak gitu, saudara. Nggak pernah fals suaranya. Saya tahu, saya punya karunia berbicara, saudara. Saya cepat dekat sama orang. Khotbah, pertama kali saya khotbah di tahun 98, umur saya 17 tahun. Pertama kali saya khotbah, langsung semua orang puji saya. Nah, orang-orang yang punya talented dari lahir ini, susah untuk gak sombong. Coba nemuin orang yang kaya dari lahir. Saudara. Susah untuk gak sombong. Mario Marco. Suaranya bagus dari lahir. Susah untuk gak sombong. Until Kristus menabrak mereka. Saat mereka mengetahui bahwa kekayaan mereka tidak akan pernah memberikan mereka ketenangan. Tidak akan pernah memberikan kepastian. Tidak peduli lo sekaya apapun. Kekayaanmu tidak akan memberikan kepastian. Mario Marco yang suaranya keren banget, tiba-tiba di satu titik dia harus berkata, Tuhan apa nih suara gue? Listrik aja gue gak bisa bayar. Token ting 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 ting. Saudaraku, saya harus menyangkali karunia Allah dalam berkhotbah untuk tidak berkhotbah 15 tahun.
Setiap kali saya khotbah, saya tahu ini memang karunia yang Tuhan berikan dalam diri saya. Tapi 15 tahun saya coba mengubur. Saya coba lari dari panggilan ini. Tapi at the end saya tahu bahwa ini karunia Allah. Yang hanya dipelihara oleh Allah sendiri. Waktu kita menjauh dari Tuhan, atau bahkan kita berusaha untuk murtad lah saudara. Orang-orang pilihan yang diberikan karunia, itu gak langsung dicabut karunianya. Waktu Mario Mako bergajulan, gak langsung fales suaranya, enggak saudara. Waktu saya menjauh dari Tuhan, gak langsung hilang charmingnya saya, saudara, gak langsung hilang. Tapi yang harus kita ingat bahwa semua itu dari Allah. Dan tetap dipelihara oleh Allah. Dan yang ini yang paling penting. Bertujuan dikembalikan kepada Allah. Jadi hari ini, kalau gue bisa khotbah, semua khotbah gue cuma mau mempermuliakan Allah. Bukan diri Glenn yang berdosa. Bukan tentang gue yang gak stabil ini. Bukan tentang gue yang sering jatuh ini. Tapi semua khotbah gue akan gue kembalikan kepada Allah. Adam yang pertama berpeluh akibat dosa. Semua pekerjaan kita, semua usaha kita hanya untuk membuktikan bahwa aku layak, aku berharga, aku diterima. Peluh kita adalah perjuangan tanpa akhir, saudaraku. Peluh kita adalah pekerjaan yang terus-menerus melelahkan. Hidup yang penuh frustasi tanpa akhir, saudara. Usaha kita tidak akan pernah benar-benar memuaskan. Seberapa besar pun engkau berjuang berusaha, engkau tidak akan pernah puas dengan semua kinerja. Sebaik apapun kita berjuang, duri dan semak tetap muncul. Itu adalah kutuk dosa. Ini yang saya sebut dengan peluh eksistensial. Peluh, semua manusia berpeluh, saudara. Saudara lihat banyak orang kelelahan hari ini. Banyak orang kelelahan. Makanya Tuhan Yesus datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi bukan hanya itu, saudara. Di Getsemani, Kristus berpeluh. Dia menebus semua pembuktian diri kita, saudara. Engkau tidak perlu membuktikan dirimu lagi, saudaraku. Tidak ada yang perlu dibuktikan, gak ada. Karena Kristus telah membuktikan cintanya kepada Bapa dengan taat sempurna. Di dalam Kristus kita layak. Di dalam Kristus kita berharga. Di dalam Kristus kita diterima. Kristus mengenakan mahkota duri. Itu adalah simbol kutuk yang ditanggungnya. Kutuk kita yang ditanggungnya. Sehingga saat dunia berkata, aku bekerja agar aku diterima. Tapi di dalam Kristus, aku bekerja karena aku sudah diterima. Dunia berkata, aku bekerja agar aku berharga. Saudara. Tapi di dalam Kristus, aku berharga. Karena Kristus memberikan dirinya. Dirinya, saudara. Dia nggak kasih benda surgawi. Dia nggak kasih malaikat suruhannya. Enggak. Tapi dia memberikan dirinya. Dirinya sendiri. Itu bukti keberhargaan kita. Very precious. Kita berharga bukan karena diri kita. Kita berharga karena anak Allah memberikan dirinya menggantikan kita. Dunia berkata buktikan dirimu terus. Terus lagi Glenn, terus buktikan dirimu. Tapi di dalam Kristus dia berkata, tetelestai. Semua sudah selesai. Semua sudah selesai di atas kayu salib. Di dalam Injil, peluh agama berhenti. Peluh pembuktian diri berhenti. Peluh pencarian identitas berhenti.
Injil begitu indah, saudara. Injil tidak menghapus pekerjaan, tapi Injil memulihkan cara kerja kita. Yang sebelumnya kita bekerja mencari identitas. Saat Injil datang, kita bekerja mengekspresikan anugerah yang kita terima, saudaraku. Saat engkau bekerja, engkau nggak sedang membuktikan dirimu lagi. Tapi saat engkau bekerja sebagai orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah terima anugerah. Itu akan ada selebrasi yang besar dan ucapan syukur yang besar, saudara. Sehingga hal-hal curang, hal-hal receh, itu menjadi hal yang gak penting lagi buat dirimu. Karena engkau sudah menerima yang terbaik di awal. Di awal. Sebelumnya terus mencari cinta. Kita berusaha untuk dicintai semua orang. Kita berusaha untuk disukai semua orang. Dan itu adalah pekerjaan yang lelah. Frustasi, capek. Tapi saat Injil datang, kita bisa hidup hari ini. Hari ini. Karena kita sudah dicintai. Wow. Benar-benar langsung rest. Sebelumnya membangun kemuliaan diri sendiri. Wah, biar orang lihat gue keren. Biar orang lihat kelebihan gue. Biar orang lihat talenta gue. Biar orang lihat, tapi saat Injil datang, hidup kita hanya memantulkan kemuliaan Allah saja. Kalau ada hal yang baik yang keluar dari diri Glenn Sumampo, itu berasal hanya dari Kristus. Kalau ada hal yang baik yang keluar dari diri kita, kita harus berkata, itu soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Semua hal baik. Semua. Saat engkau bisa mengampuni orang, saat engkau bisa merendahkan hatimu, saat engkau bisa memberi, saat engkau bisa berkorban, saat engkau apa, semua hal yang baik itu. Itu semua adalah dari Allah saja. Hidup kita hanya untuk menikmati dan memuliakan Allah. Karena semuanya dari Dia. Dan oleh Dia yang pelihara kita terus. Dan ujung-ujungnya hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Soli Deo Gloria.